Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan dalam melanjutkan perkuliahan mata kuliah kita pada hari ini mengenai tentang dirasah kutub. Adapun pembahasan makalah kita pada hari ini ialah berkaitan tentang sejarah perkembangan tafsir di Tunisia. Tidak memperpanjang kalam lagi ya, kepada saudara Hadi Gunawan untuk menyampaikan isi pemakalahnya pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator Bapak Irfan Sahaan. Izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk menggantikan presentasi dari makalah Bapak Ahmad Yazid, yakni perkembangan tafsir di Tunisia. Sebelum kita memasuki pembahasan, di sini kita akan sama-sama membahas 3 poin. Yang pertama poin sejarah masuk dan berkembangnya tafsir di Tunisia, ataupun sejarah Tunisia itu sendiri, kemudian tokoh-tokoh serta karya-karya dari para tokoh itu sendiri, kemudian corak pemikiran dari tokoh tersebut. Yang pertama adalah sejarah singkat Tunisia. Di sini kita dapat mengetahui sejarah bagaimana berdiri ataupun berkembangnya negara Tunisia itu, atau bagaimana masuknya tafsir di Tunisia. Ya, Tunisia ini negara kecil yang terletak di kawasan Afrika Utara. Tunisia juga merupakan negara Islam. Negara yang bersebelahan dengan Aljazair dan Libya ini telah dijajah oleh Prancis selama kurang lebih 75 tahun. Ibnu Khaldun Khairuddin At-Tunisi, Muhammad Tolbi Wahid Wanusi adalah tokoh-tokoh Islam yang berasal dari negara ini. Hampir seluruh kawasan Afrika Utara dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani selama kekuasaan Sulaiman I pada tahun 1520 sampai 1566. Kerajaan Turki Utsmani juga meluaskan kekuasaannya di beberapa daerah Eropa seperti Hongaria, Wina, Rhodes, dan lain-lain. Namun, menurutnya, kekuatan armada kerajaan Turki Utsmani sejak abad ke-17 melonggarkan cengkeraman kekuasaan kerajaan Turki Utsmani atas provinsi-provinsi di Afrika dan memberikan keleluasan kepada gubernur mereka, baik disebut Raja B atau D, untuk bertindak sebagai penguasa lokal yang merdeka. Pada abad ke-18, Eropa sedang mengalami masa Renaissance. Kemudian, pembacaan terhadap Al-Quran, baik dari segi penafsiran, epistemologi, metodologi, dan lain sebagainya, selaku berkembang dari masa ke masa, bahkan tidak akan pernah berhenti selama proses penafsiran dilakukan. Perkembangan pembacaan tersebut, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit, merupakan konsekuensi logis dari usaha manusia untuk mendialogkan teks yang terbatas dengan konteks yang terus berkembang. Hal tersebut adalah implikasi dari pandangan bahwa Al-Quran soleh di kulli zaman wal makan. Jadi sejarahnya ini tidak lepas dari yang namanya Renaissance, ya, kebangkitan kembali. Kemudian tidak lepas dari sejarah Turki Utsmani, Sulaiman I, ya, pada kekuasaan Sulaiman I. Kemudian tokoh-tokoh dari para mufassir Tunisia itu diantaranya adalah yang terkenal Ibnu Ashur. Ini Ibnu Ashur merupakan ulama kontemporer yang mempunyai pengaruh besar di bidang tafsir di Tunisia. Beliau bermazhab Maliki, namun tidak segan-segan mengunggulkan mazhab lain apabila ditemukan data yang lebih kuat dan valid dalam sebuah pandangan keagamaan. Nama lengkapnya Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Tahir Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Sazidi Ibn Abdul Qadir Ibn Muhammad Ibn Ashur. Lahir di Tunisia pada tahun 1296 Hijriah atau 1879 Masehi. Berasal dari Andalusia. Kemudian
Kakeknya Muhammad Thahir ibnu Muhammad Sazili, seorang ahli nahu, ahli fikih, dan pernah menjabat sebagai ketua Qadi di Tunisia pada tahun 1851 Masehi, dan seorang mufti negara pada tahun 1860 Masehi. Kemudian beliau banyak mempelajari ilmu-ilmu agama ya, dari ayahnya Syekh Muhammad Ibn Ashur, kemudian tokoh-tokoh di kampung halamannya Syekh Ibn Ariyahi, Syekh Muhammad bin Al-Khawjah, dan sebagainya. Kemudian menyelesaikan pendidikan di Zaitunah. Kemudian mana lagi? Beliau menjadi mudaris pengajar tingkat kedua untuk mazhab Maliki di Masjid Zaitunah. Kemudian menjadi mudaris tingkat pertama pada tahun 1905 Masehi, dan sebagainya. Jadi tokoh Ibn Ashur ini ya identik dengan mazhabnya Maliki. Kemudian yang kedua, dikenal pula yang namanya seorang tokoh Syekh Hindu Shalabi. Hindu Shalabi merupakan seorang aktivis sekaligus intelektual muslimah, yang berarti perempuan ini ya, Hindu Shalabi, yang lahir di Tunisia. Tidak diketahui terkait tanggal ia dilahirkan. Jadi tidak diketahui kapan yang jelasnya dia dilahirkan, tahun berapa. Ia merupakan putri dari seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Shalabi. Sejak kecil ia hidup di lingkungan keluarga yang religius dan cinta akan ilmu. Buktinya Hindu Shalabi telah menghafalkan Al-Quran sejak ia masih kecil. Salahuddin Al-Mustawa menceritakan dalam status Facebook atas nama akun Al-Jami'atu Zaitunah Tunis bahwasanya Hindu Shalabi mengawali pendidikan tinggi di Universitas Zaitunah. Lagi-lagi ini Universitas Zaitunah ya, sama seperti tadi. Ia mulai belajar di kampus tersebut kira-kira tahun 60-an. Selama di Zaitunah, ia belajar di bawah bimbingan Syekh Muhammad Al-Fadhil Ibnu Ashur. Jadi muridnya dari Syekh Ibnu Ashur tadi. Hingga akhirnya ia mampu menyelesaikan program sarjana di Fakultas Syariah dan Usuluddin. Kuliah Syariah wa Usuluddin pada tahun 1968. Tidak berhenti di situ, 13 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1981, ia berhasil menyelesaikan program doktor ya, atau S3 di Fakultas Usuluddin Universitas Zaitunah. Puncaknya, ia kemudian meraih gelar akademik tertinggi melalui pengangkatannya sebagai guru besar bidang tafsir dan ilmu Al-Quran di Universitas Zaitunah, Tunisia. Selain berguru kepada para dosen di Universitas Zaitunah, ia berguru kepada para ulama terkemuka di Tunisia. Misalnya Syekh Ali As-Sabi, Syekh Muhammad Al-Habib Ibn Khawjah, Syekh Ahmad Ibn Milad, Syekh Al-Arabi Al-Inabi, dan sebagainya. Kemudian kritik Hindu Shalabi kepada Presiden Tunisia. Ya, ini biasa ya, tokoh-tokoh dahulu selalu mengkritik kekuasaan yang sekuler, yakni yang memisahkan antara negara dan agama. Ini banyak dijumpai. Pada malam 27 Ramadan tahun 1975 Masehi, terdapat sebuah forum ilmiah perkumpulan ulama Tunisia di Universitas Uqbah Ibn Nafi. Dalam acara tersebut, Habib Bourguiba hadir selaku Presiden Tunisia beserta para diplomat luar negeri. Namun tidak seperti biasanya. Pada saat itu forum tersebut tampil agak berbeda dikarenakan terdapat seorang perempuan yang menjadi pembicara. Perempuan tersebut tidak lain adalah Hindu Shalabi. Kemudian selama menjabat sebagai presiden, Habib Bourguiba memang banyak membuat kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu puncaknya terjadi pada tahun 1981. Pada saat itu, Habib Bourguiba menerapkan kebijakan larangan penggunaan jilbab bagi kaum perempuan. Ini salah satu kebijakan sekulernya. Akibat kebijakan tersebut, para perempuan yang ingin masuk kampus harus disuruh melepas jilbab atau hijabnya terlebih dahulu. Ya jelas ya, ajaran sekulernya. Keberanian tersebut kemudian ditentang oleh Hindu Shalabi dan dikenal oleh dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Zaitunah saat ini, yaitu Syekh Ilyas Dardour. Seraya menyampaikan bahwa Hindu Shalabi merupakan perempuan pertama yang menggunakan hijab di kampus. Akibat pakaian tersebut, ia kemudian mendapatkan kunyah atau panggilan dari Syekh Muhammad Sazili An-Naifir dengan sebutan Sahibuz Zai'us Shalabi, pemilik mode pakaian Shalabi. Adapun karya-karyanya, yang pertama Qiraat Bi'ifriqiyah min Fat ila Muntasaf Al-Qarn Al-Khamis Al-Hijri. Kemudian ada Tafsir Al-Ilmi li Quran. Kemudian I'jazul Quran.
Kemudian banyak melakukan tahqiq terhadap manuskrip kitab Unwan At-Talimin Marsum Al-Tanzil karya Abu Abbas Ahmad ibn Buna tahun 1990. Ya, demikian kurang lebihnya presentasi mendadak ini ya. Kepada teman-teman, jika ada penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Kita kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada sahabat kami Hadi Gunawan ya, telah memaparkan makalahnya mengenai tentang sejarah perkembangan tafsir di Tunisia. Baik, saya lemparkan kepada teman-teman yang ingin baik bertanya maupun memberikan saran atau kritik, kami persilahkan. Halo? Halo? Ada yang dengar suara saya? Halo? Ya, dengar. Masya Allah. Ada yang ingin ditanyakan, Ustadz? Biar perkuliahan kita lebih hidup lagi. Biasanya Pak Suruh itu, Pak. Oh ya. Atau ada menambahkan biar lebih padat lagi pembahasan kita pada hari ini. Baiklah, kalau memang tidak ada yang ingin bertanya, saya akan bertanya ya. Ini sekadar sering-sering aja kepada Ustadz Hadi Gunawan ya. Dari pemaparan makalah tadi, Ustadz Hadi, baik itu dari siapa tadi, Hindu Salabi sama Sur ini sama Ibnu Syur ya, Ibnu Asyur. Ini hidupnya apa? Tafsirnya berkembang pada klasik atau modern atau kontemporer ya. Itu aja. Ya, terima kasih kepada Pak Irfan ya. Sebagaimana tadi telah dijelaskan pada poin Ibnu Asyur, beliau merupakan tokoh ulama kontemporer, berarti kitab tafsirnya ini kontemporer. Tidak dijelaskan kitab tafsir klasik dan mana yang modern. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Tidak berkaitan dengan sejarah perkembangan tafsir atau masalah yang lain yang ingin dibicarakan? Baiklah, kalau memang tidak ada, kita tutup aja ya. Sir Surya, gimana? Keluar dia. Jaringan. Keluar pula dia. Sir Surya keluar karena jaringan. Ustadz Muhammad Firdaus, ada yang ingin dibicarakan atau berkaitan tentang yang lain-lain, boleh Ustadz? Kami persilahkan dengan segala hormat, takjim saya kepada Ustadz Muhammad Firdaus. Izin moderator. Boleh, Ustadz? Ini sekedar untuk bahan diskusi musyawarah kita tentang tafsir. Ini sebenarnya tidak secara spesifik ke materi ini, cuma ada kaitannya. Ini kan kita selalu membahas tafsir, ya kan, ada klasik,
ada juga kontemporer. Ini kalau batasannya itu yang bisa dikategorikan mufasir yang klasik dengan kontemporer itu batas tahunnya atau periodenya macam mana itu untuk membedakannya. Nah, itu aja mungkin. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, kepada Ustadz Hadi kami persilakan. Aduh, green ya. Ya, kurang amat hemat saya ya. Yang namanya kontemporer itu dimulai setelah abad ke-19 sih, di mana terjadinya kebangkitan kembali ya, oleh apa namanya tokoh-tokoh ulama itu mulai bangkit kembali setelah terpuruk oleh apa itu namanya yang disebut dengan gerakan Renaissance ya. Wallahu a'lam. Kemudian abad modern itu berarti eh, 19 abad ke-19 ke 18 ke 17 dan sebagainya. Kemudian kalau klasik itulah di bawahnya lagi. Itulah kurang lebihnya. Tapi mengenai batasannya sedikit saya kurang kurang paham lah ya. Mana yang sampai batas-batasnya itu. Itu Ustaz kira-kira. Wallahu a'lam. Oke, baik. Terima kasih. Ada tambahan dari Ustadz Asma'i? Baiklah, kalau memang tidak ada lagi yang mengomentari, kita tutup aja ya kuliah kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.